Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk memulai presentasi dalam mata kuliah teknologi dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk selanjutnya saya selaku pemateri dan juga moderator pada hari ini Siti Nur Awalia bersama rekan saya yaitu Saudara Rini Apriliani akan menjelaskan tentang materi kelompok 11 yaitu presentasi video. Untuk selanjutnya memasuki latar belakang pada slide PPT kami. Jadi latar belakangnya yaitu sejak penemuan kamera dan film pada abad ke-16 hingga ke-17, komunikasi visual menjadi terus berkembang. Perkembangan teknologi ini pula terus berkembang pada abad ke-20 sehingga menghadirkan media televisi dan perangkat video seperti film seluloid, umetik, dan betacam yang memungkinkan penyebaran informasi secara audiovisual. Nah, memasuki era digital dan internet pada tahun 2000-an, produksi serta distribusi video menjadi semakin mudah, di mana video presentasi pun populer karena menggabungkan suara, teks, gambar bergerak, dan efek visual dalam satu media. Hal ini kemudian membuat penyampaian pesan bisa lebih efisien, menarik, dan kreatif, terutama dalam bidang pendidikan, bisnis, dan komunikasi. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai materi pertama yaitu definisi presentasi video. Jadi, video presentasi adalah media penyampaian ide atau informasi melalui gabungan gambar bergerak, suara, teks, dan efek visual. Tujuannya ialah untuk menyampaikan pesan secara lebih jelas dan menarik agar mudah dipahami, sehingga lebih efektif dan kreatif dibandingkan dengan presentasi konvensional. Berdasarkan teori multimedia learning yang dikemukakan oleh Mayer, presentasi video ini mengintegrasikan elemen visual dan audio yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman peserta didik, karena kedua elemen tersebut saling mendukung dalam proses kognitif. Selain itu, video presentasi juga memiliki kelebihan seperti dapat diputar ulang tanpa batas waktu yang dapat mendukung pembelajaran berulang untuk memperkuat pemahaman dan mengatasi kesulitan dalam menyerap materi. Video presentasi juga mampu mengatasi kendala jarak dan waktu karena materi dapat digunakan kapan saja atau dapat dilihat kapan saja. Presentasi video ini membantu konsep yang abstrak menjadi lebih jelas dan visualisasi seperti gambar, animasi, dan ilustrasi yang dapat memperkaya pengalaman belajar dan memungkinkan penyajian video lebih relevan dan mendukung proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua yaitu fungsi presentasi video. Yang terdapat 4. Yang pertama adalah menyampaikan informasi secara jelas dan menarik. Presentasi video menggabungkan gambar, suara, dan teks sehingga dapat menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami, menarik perhatian, dan tidak monoton. Hal ini membuat penyampaian informasi bisa lebih efektif dalam meningkatkan proses pembelajaran dengan media audiovisual yang lebih hidup dibandingkan dengan presentasi biasa. Kemudian yang kedua, mempengaruhi peserta didik. Presentasi video dapat mempengaruhi peserta didik agar lebih memahami suatu materi dan bahkan bisa melakukan tindakan tertentu sesuai arahan dan tujuan pembelajaran, seperti mengikuti suatu prosedur dalam pembelajaran untuk melakukan sesuatu. Nah, pengaruh ini diperkuat oleh penggunaan audiovisual yang melekat pada emosi dan logika peserta didik. Kemudian yang ketiga, memberikan motivasi dan inspirasi. Presentasi video dapat memotivasi dan menginspirasi peserta didik dengan menghadirkan konten yang menarik, serta pencerahan atau dorongan dalam bertindak sehingga tujuan penyampaian materi bisa lebih mudah dimengerti dan diterima oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah sebagai media penjualan atau promosi. Presentasi video tidak hanya digunakan dalam proses pembelajaran, tetapi juga sangat efektif digunakan untuk mengenalkan produk atau jasa, memperkenalkan organisasi ataupun perusahaan, serta mempromosikan produk agar lebih memikat dan menarik bagi para audiens. Baik, untuk selanjutnya materi ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rini Apriliani. Saya persilahkan.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya moderator. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu materi saya jenis-jenis presentasi video. Jenis-jenis presentasi video itu ada 7. Yang pertama ada presentasi video persuasif atau pitching. Video ini bersifat konten persuasif yang bertujuan menarik perhatian calon klien, investor, atau audiens tertentu agar tertarik pada ide, produk, atau proposal yang disampaikan. Biasanya digunakan dalam dunia bisnis untuk memperlihatkan profesionalitas dan keunggulan produk atau layanan. Yang kedua, ada presentasi video penjualan. Fokus utama presentasi jenis ini adalah untuk meningkatkan penjualan dengan menampilkan secara struktur dan menarik, dilengkapi elemen dan memudahkan audiens memahami keunggulan produk serta manfaatnya. Yang ketiga, ada presentasi video promosi. Mirip dengan video penjualan, namun tujuan utama bukan hanya untuk meningkatkan penjualan, melainkan memperkenalkan konsep produk baru, program, atau kegiatan sosial. Video ini sering digunakan untuk memperkenalkan sesuatu kepada publik secara lebih luas. Yang keempat, ada presentasi video informasi. Tujuannya memberikan pengetahuan atau informasi tentang berbagai topik seperti laporan cuaca, peristiwa terkini, kondisi alam, sejarah, sosial dan budaya, dan lain-lain. Adapun contohnya adalah film dokumenter yang kerap digunakan sebagai media informasi mendalam. Yang kelima, ada presentasi video edukasi. Digunakan dalam konteks pembelajaran, baik di sekolah, perguruan tinggi, atau maupun kursus online. Media ini membantu proses belajar lebih menarik dan interaktif, membuat pelajaran lebih mudah dipahami. Yang keenam, ada presentasi video pelatihan. Berfungsi sebagai media pelatihan untuk karya baru atau peserta training. Isinya mencakup pengenalan perusahaan, profil staf, deskripsi pekerjaan, serta aturan yang harus diikuti. Video pelatihan ini bersifat interaktif dan meningkatkan motivasi pemahaman peserta. Dan yang ketujuh, ada presentasi video hiburan. Jenis presentasi video ini bertujuan untuk menghibur audiens. Format dan isi video sangat bervariasi, mulai dari catatan perjalanan, ulasan buku, atau film, hingga video musik yang tidak harus berkaitan dengan konteks profesional dan lebih fleksibel dalam penyajiannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri khas presentasi video. Nah, ciri khas presentasi video itu ada 5. Yang pertama, mudah dibuat dan bersifat spontan. Presentasi video mudah dibuat dan bersifat spontan sehingga memudahkan pengguna dalam menyampaikan ide tanpa harus bergantung pada teknik rumit. Ini biasa membuat kreativitas dan keinginan pengguna diakomodasi dengan baik. Yang kedua, tidak memerlukan teknik pengambilan gambar rumit. Teknik pengambilan gambar dalam presentasi video tidak harus kompleks, namun harus efektif, menjamin komunikasi pesan yang jelas kepada audiens. Kesederhanaan teknik ini membantu penyampaian informasi lebih efisien. Yang ketiga, ada keterlibatan aktif pencetus ide. Pencetus ide atau pembuat presentasi video biasanya terlihat secara langsung dalam pembuatan video, baik sebagai sutradara, pemain, ataupun langsung dalam proses pembuatan. Hal ini memastikan keaslian dan relevansi pesan yang disampaikan. Yang keempat, ada narasi mendukung visualisasi. Narasi dalam presentasi video digunakan untuk menjelaskan poin-poin, mengomentari visual, lugas, atau mendominasi video. Narasi juga tidak mengomentari visual secara berlebihan sehingga fokus tetap pada penyampaian pesan utama. Yang kelima, ada menggunakan testimoni atau pengaruh eksternal. Presentasi video dapat memperkuat pesan dengan menggunakan kesaksian dari pendapat orang-orang terkenal, ilmuwan, atau praktisi yang relevan untuk menambah kredibilitas isi presentasi. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Itulah presentasi kami kelompok 11 pada hari ini. Jika teman-teman sekelas C ingin memberikan pertanyaan, silahkan tulis di komen komentar.
Dan juga untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan pada hari ini. Jadi kesimpulannya, video presentasi adalah cara kreatif dalam menyampaikan ide atau informasi melalui gambar bergerak, suara, teks, dan efek visual. Media ini mampu menyampaikan pesan secara jelas dan menarik dan mudah dipahami, serta efektif dalam proses pembelajaran, promosi, dan komunikasi profesional. Dengan menggabungkan unsur audiovisual, video presentasi dapat meningkatkan pemahaman, motivasi, dan daya tarik emosional audiens. Jenisnya beragam seperti edukasi, promosi, persuasi, dan hiburan dengan ciri khas berupa narasi pendukung, visual menarik, serta kemudahan pembuatan dan pengambilan gambar. Baik, itulah tadi presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya selaku moderator dan rekan saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Demikian saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.